airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Indonesia maju! Sudah hampir 2 tahun sejak pendakian terakhir saya di Gunung Tujuh Kerinci. Ditambah di saat pandemi, jalur-jalur pendakian di berbagai gunung ditutup sementara. Tentu ini membuat para pendaki sangat merindukan untuk melakukan pendakian. Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, menjadi pilihan saya dan kawan untuk didaki. Alasannya, selain pasti ramai pendaki menjelang 17-an, juga beberapa kawan yang tergabung dalam rombongan kali ini adalah pendakian pertama mereka ke gunung. Jadi, kami memilih gunung yang trek pendakiannya tidak terlalu panjang. Saya, Arif dan Pak Oji dan Gebi berangkat terlebih dahulu menggunakan mobil dari Bungo menuju Solok agar dapat beristirahat lebih banyak di base camp Gunung Talang. Di base camp Gunung Talang, kami beruntung berjumpa rekan pendaki Rizky dan Usup yang rupanya juga akan mendaki Gunung Talang. Kami bersepakat mendaki bersama esok harinya. Gimana Bang perjalanannya Bang? Gimana perjalanannya? Oh ya. Kami tiba di base camp Gunung Talang di Aye Betumbu sudah menjelang maghrib. Kami beristirahat ngemper di depan rumah orang untuk makan dan tentunya tidur malam ini. Iya, ngemper menjadi pilihan mengasihkan malam itu. Sembari menunggu 6 orang rekan kami yang berangkat dari Bungo malam itu menggunakan motor, kami beristirahat di depan rumah orang yang berada di depan base camp Gunung Talang ini. Sekitar pukul 4 pagi, 6 rombongan yang menyusul menggunakan motor dari Bungo sampai dengan selamat di base camp Gunung Talang. Setelah beristirahat sejenak, paginya kami packing perlengkapan mendaki. Kawan-kawan yang perdana mendaki gunung terlihat sangat antusias pagi itu. Ya, pokoknya semangat lah. Secara ini kan pengalaman perdana mereka. Melihat mereka bersemangat, saya jadi makin semangat. Meskipun umur tidak lagi muda seperti mereka, namun bagi saya usia hanyalah angka. Semangat harus tetap muda. Itu yang membuat hidup kita tetap bergairah. Di awal-awal perjalanan, kami disuguhi pemandangan kebun teh yang sangat menawan. Jalur yang kami lewati sangat memanjakan mata. Suasana yang asri dan segar membuat semangat saya dan kawan-kawan menjadi terpacu. I got time, it's clear to see.
From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Tapi tetap saja stamina saya tidak sebagus mereka yang masih muda-muda ini. Ditambah perut yang makin membuncit, karir yang berat, saya lebih banyak minta break. Ya, kita gak boleh maksa ataupun gengsi kalau udah capek. Istirahat itu wajib. Sambil break, kita bisa ngobrol dan bercanda dengan kawan-kawan yang lain. Andri, Sup. Kamu kan sudah pernah barusan kecelakaan ini. Kenapa masih mau mendaki gunung aja, Sup? Sampai sekarang belum ada jawabannya, Pak. Belum ada jawaban. Nggak tahu ngapain. Ketika asik mengobrol dengan Usup, tiba-tiba terasa di pundak saya seperti ada yang menggigit. Refleks saya mengambilnya. Ternyata makhluk ini rupanya. Ya ini nih, kalau ke Gunung Talang temennya kayak ginian di jalan. Kalau nggak hati-hati sampai ke pundak. Kalau udah kerasa gatal-gatal seperti ada yang gigit, hati-hati tuh. Berarti teman kita satu ini kemungkinan penyebabnya. Ya, ini dari Gunung Talang loh. Kok video kok? Gimana, Pak? Capek? Capek itu enggak, Bang. Kesel ya. Setelah cukup beristirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saat ini, trek makin menanjak. Untuk mengusir lelah, sembari berjalan, kami sering bersenda gurau. Ya, walaupun bikin capek ketawa, setidaknya bisa mengalihkan penatnya mendaki. Saya benar-benar bisa menikmati perjalanan kali ini. Satu jam menjelang pelataran Gunung Talang, tempat rencana kami mendirikan camp untuk bermalam, kami diguyur hujan lebat. Untung tidak jauh lagi ke atas. Ketemu juga ini pacat tentara ya, loreng ya. Ini namanya pacat Brimob, Kopassus. Akhirnya saya tiba di pelataran Gunung Talang. Banyak hal yang saya pelajari ketika naik gunung. Belajar bagaimana memaknai setiap hal yang saya temui di perjalanan. Oh iya, naik gunung itu perjalanan, bukan pelarian. Dari sebuah pendakian saya belajar bahwa kehidupan di dunia ini tidak selalu mengenai kompetisi. Naik gunung itu bukan kompetisi. Mendaki itu tentang bagaimana kita menikmati perjalanannya.
Itu yang membuat tujuan menjadi sepadan. Begitupun pada pendakian kali ini. Saya berusaha menikmati perjalanannya se-enjoy mungkin. Meskipun saya harus mendaki dengan tempo lambat dan sempat diguyur hujan lebat untuk sampai ke pelataran Gunung Talang, tempat kami akan bermalam malam ini. Seberes mendirikan tenda, kami berbagi tugas untuk menyiapkan makan malam. Menu malam ini adalah sop campur bakso. Padahal sebelumnya saya lebih suka masak mie instan. Ini membuat selera makan saya naik malam itu. Selain memang belum makan sejak siang, cuaca hujan dan dingin makin menambah nikmat masakan kami malam itu. Nah, ini kokinya nih ya. Makan malam. Pagi jam 6. Esok paginya saat keluar dari tenda saya cukup terkejut. Ternyata sudah cukup banyak tenda yang berdiri di pelataran ini. Padahal sore kemarin tidak seramai ini. Rupanya sejak semalam para pendaki mulai berdatangan untuk mengikuti perayaan 17-an di pelataran Gunung Talang ini esok harinya. Karena sejak semalam dan hingga subuh tadi kondisi masih gerimis, kami membatalkan melakukan pendakian ke puncak Gunung Talang subuh tadi. Terjal dan licinnya kondisi jalur ke puncak tentu tidak bersahabat bagi rekan-rekan yang perdana kali ini naik gunung. Kami cukup menikmati sunrise di sekitar tenda. Pagi ini, matahari terbit dengan indahnya. Matahari terbit sebagai tanda berawalnya kehidupan baru. Tapi, kenyataannya masih banyak orang yang tenggelam dalam masa lalu yang kelabu. Pada keluar semua dari tenda untuk menantikan sunrise. Gimana kawan? Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you... Sembari menunggu trek ke puncak agak kering, kami saling bercengkrama di luar tenda, mengusir dinginnya udara pagi itu sambil mengambil beberapa foto untuk diabadikan. Sungguh, keindahan Gunung Talang begitu mempesona dan memanjakan mata saya. In the great outdoors, forever free, you and me, meant to be. In the great outdoors, forever free. Jelang siang, kawan-kawan berniat untuk naik ke puncak Gunung Talang. Tapi entah kenapa saya saat itu agak kurang berhasrat untuk naik ke puncak. Padahal jarak ke puncak hanya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadinya rombongan diarahkan oleh Rizky dan Usup yang memang sudah pernah naik ke puncak Gunung Talang. Melihat foto yang diabadikan kawan-kawan di puncak sana, saya berdecak kagum. Sungguh indah mahakarya Sang Pencipta. Saya bergumam dalam hati, suatu saat saya akan kembali ke sini. Sembari menunggu kawan-kawan yang muncak, saya dan Randi yang kebetulan juga tidak ikut muncak, mempersiapkan makan siang, agar nanti begitu mereka sampai di tenda, bisa langsung makan dan siap-siap turun ke base camp. Ya, memang dari awal kami tidak berencana untuk ikut merayakan hari kemerdekaan di sini. Waduh, enak. Makan siang nih sebelum kita turun, nunggu kawan-kawannya nanjak. Ntar lagi kita turun.
Siangnya kami bersiap untuk turun ke base camp. Ternyata hujan semalam membuat trek pendakian menjadi kubangan lumpur. Macet. Yang naik, yang turun. Macet jalur. Selain trek yang bertambah sulit karena lumpur, ditambah banyaknya pendaki yang akan naik, membuat perjalanan turun kami jadi tersendat. Kami lebih sering mendahulukan yang naik daripada kami yang turun. Dalam guyuran gerimis di perjalanan turun, kami bertemu banyak pendaki yang kami kenal. Mereka memang sengaja mendaki menjelang 17-an ini. Pertemuan di jalur pendakian ini membuat saya dan kawan-kawan cukup senang. Kami bisa saling melempar canda dan tawa di sepanjang jalur yang dipenuhi lumpur ini. Apa bang? Kamu merajuk nggak kamu? Apa pula merajuk? Bang masa ya di rumah aja katanya bang Toto Oi. di pos. Memang lah. Kanti macam tu kok kan. Iya. Tahu-tahu di sampai di puncak Tugu Abelan. Ya tak. Bang kan ngajar kamu. Iya. Iya. Balik dari situ curhat pula tu Ibu Ati. Akhirnya ketemu. Ketemu siapa Ki? Ki? ML. Ayo bang, semangat bang. Kami dari tadi kami nunggu-nunggu. Lah duluan. Dan ternyata trek berlumpur dan licin ini rata sampai di pintu rimba. Perjalanan turun yang biasanya hanya menghabiskan waktu 2-3 jam, kali ini kami menempuhnya hingga 6 jam. Selain jalan yang berlumpur dan licin, banyaknya pendaki yang naik hari itu membuat kami harus antri di jalur. Rizky pun sampai jatuh bangun karena trek menjadi sangat licin akibat hujan. Iya langsung. Dah ketat lagi. Jam segini masih di jalur guys. Jalan santuy. Sesampai di base camp, saya terkejut. Ternyata pendaki yang antri mendaftar untuk naik Gunung Talang malam itu jumlahnya masih ratusan. Sungguh, pesona Gunung Talang sangat menarik minat para pendaki untuk menikmati keindahannya. Salam lestari, salam Palok Lutituwo. Ayo. Penuh. Bisa keluar masuk.